warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifah Fahmi Azahra dengan NIM 23042270. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil kegiatan kuliah kerja lapangan yang telah saya lakukan. Melalui penjelasan singkat, saya akan memaparkan pengalaman, wawasan, serta pembelajaran penting yang saya dapatkan selama kegiatan berlangsung. Perjalanan KKL kami dimulai pada tanggal 9 November 2025. Hari itu kami berkumpul di pendopo untuk briefing dan persiapan keberangkatan. Setelah semua perlengkapan siap, kami memulai perjalanan panjang menuju Jakarta sekitar 52 jam perjalanan yang penuh cerita dan pengalaman yang seru. Sesampainya di Jakarta, kami langsung memulai kunjungan ke instansi pertama, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Kementerian pertama yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Materi yang dijelaskan yaitu tentang stabilitas dan ketahanan demografi, dijelaskan oleh Profesor Budi Setiono. Beliau mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan non-produktif. Namun, manfaatnya tidak otomatis terasa jika kualitas SDM tidak diperkuat. Masih ada tantangan seperti tingginya pekerja sektor informal, rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal, pengangguran usia muda, dan masalah stunting. Ketahanan demografi berarti kemampuan masyarakat untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi terhadap perubahan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan keluarga berkualitas. Kunjungan ini menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas penduduk, sehingga program BKKBN memiliki peran strategis dalam mencetak generasi produktif, sehat, dan adaptif. Hari kedua di Jakarta, kami melanjutkan kunjungan kami ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di sini kami dijelaskan mengenai peran Kemendak dalam meningkatkan daya saing UMKM. Materi ini dijelaskan oleh Bapak Iqbal Sofwan. Beliau mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan neraca perdagangan masih tercatat surplus yang besar. Untuk menjaga pasar dalam negeri, pemerintah menerapkan trade remedies seperti BMTP dan BMAD guna melindungi industri lokal dari praktek yang merugikan. Yang paling menarik adalah berbagai program Kemendak untuk mendorong UMKM naik kelas, antara lainnya yaitu masuk ke retail modern, pendampingan branding dan packaging, pemeran nasional dan internasional, serta program UMKM bisa ekspor, yang sudah menghasilkan transaksi puluhan juta dolar. Kami juga melihat bagaimana Kemendak membuka akses perdagangan global melalui kerjasama internasional dan forum dagang, sehingga UMKM memiliki peluang yang besar untuk bersaing di pasar internasional apabila didukung ekosistem dan kebijakan pemerintahan yang tepat. Pada hari yang sama, kami mengunjungi instansi ketiga, yaitu Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kementerian ketiga yang kami kunjungi yaitu Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Di sini kami mempelajari 3 aspek penting pengelolaan hutan Indonesia. Yang pertama yaitu tentang tata kelola kawasan hutan, di mana perencanaan dilakukan secara jangka panjang untuk mengatur seluruh aktivitas pengelolaan hutan dan prioritas pembangunan kehutanan nasional. Yang kedua yaitu strategi peningkatan produktivitas hutan. Hutan Indonesia tidak hanya dimanfaatkan untuk kayu, tetapi juga untuk pangan, bioenergi, dan jasa lingkungan. Dan hasil hutan bukan hanya kayu, seperti madu, kopi, rotan, dan komoditas herbal. Pendekatan multiusaha kehutanan memungkinkan hutan lebih produktif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang luas. Yang ketiga yaitu tentang perhutanan sosial. Program pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Program ini telah membantu lebih dari 1 juta keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa hutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kunjungan ini memberikan pemahaman bahwa hutan bukan hanya ruang hijau, tetapi juga sumber ekonomi, pangan, energi, dan keberlanjutan bangsa.
Di hari ketiga, kami mengunjungi instansi terakhir yaitu Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kementerian terakhir yang kami kunjungi yaitu Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di sini kami mempelajari mengenai Astacita, yaitu 8 agenda besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Agenda ini mencakup penguatan ideologi Pancasila, pembangunan SDM unggul, perluasan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan dan energi, pemerataan ekonomi dari desa, serta reformasi birokrasi dan hukum. Yang menarik adalah bagaimana Setnak mengkoordinasikan seluruh kebijakan melalui ATC Framework, sehingga setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras dengan visi Presiden dan program tidak berjalan tumpang tindih. Kami juga melihat capaian nyata pemerintah seperti program makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga reformasi penyelenggaraan haji yang lebih cepat dan terjangkau. Kunjungan ini menegaskan bahwa peran Setnek tidak hanya administratif, tetapi strategis dan mengawal kebijakan nasional agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah rangkaian pengalaman kami selama KKL di 4 instansi pemerintah, dari urusan penduduk, perdagangan, kehutanan, hingga kebijakan nasional. Semuanya memberikan kami wawasan yang sangat luas tentang bagaimana pemerintah bekerja.